Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala yang masih kerabat atau anak cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Mudah-mudahan berkat ziarah kita kepada beliau pada siang hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita. Dan alhamdulillah pada siang hari ini bersama kita Ustaz Said dan juga ikhwan dari Majelis Zikir dan Sholawat. Juga ada ikhwan yang datang berziarah dari Jember. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat antum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun kitab Ratibul Haddad, dalam syairnya beliau mengatakan, dalam bait syairnya menceritakan tentang kaum solihin dan fungsi keberadaan mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Beliau, walaulahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka, kaum solihin, kaum arifin, kekasih Allah Subhanahu wa taala ada di atas muka bumi, ya, maka dunia itu akan bergoncang dan gunung akan saling berbenturan. Mengapa? Lirtikabil khati'ati, karena saking banyaknya maksiat. Jadi keberadaan mereka, semisal Habib Ali dan juga datuk-datuk beliau dan juga kaum solehin, yang mana sanad mereka bersambung dari guru ke guru, dari ayah ke ayah sampai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini dinamakan sanad. Dinamakan sanad, yaitu mata rantai keilmuan yang bersambung dari guru sampai ke gurunya, sampai ke abahnya, terus begitu sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah di zaman ini Allah berikan taufik kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita dengan mereka, ahli thariqah, ahli sanad, ahli inabah, yang mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat mereka kita dikumpulkan bersama mereka dan datuk mereka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya dalam sebuah riwayat, kata beliau, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian aku berikan tahu tentang orang yang paling mulia di antara kalian? Bi khiyarikum, yang paling mulia di antara kalian. Qalu bala ya Rasulullah, kata mereka, tentu ya Rasul. Siapa mereka itu? Yang paling terbaik di antara kita. Apa kata Nabi Muhammad? Idza ru'u dzukirallah. Yang jika dipandang wajahnya mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang seperti itu yang saat kita pandang wajahnya, saat kita sebutkan namanya, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk kelompok orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di sini enggak melihat wajah Habib Ali, tidak mendengar suara beliau, tapi dengan berkumpul walaupun di dharih beliau, di makam beliau, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan tanda bahwasanya beliau adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan pula bidzikri sholihina tanzilur rahmah. Dengan kita menyebutkan nama solihin akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak cucu kita sampai nanti hari kiamat dari segala macam fitnah zahir wa batin, dan semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ada di Hadramaut, beliau setiap hari zikir beliau adalah salawat kepada Rasul setiap hari. Zikir la ilaha illallah 25.000 kali. Zikir ya Allah 25.000 kali. Belum Al-Qur'annya, belum zikir yang lain, belum mengajarnya. Kemudian ketika beliau saat sakaratul maut, detik-detik beliau naza', maka disunnahkan kita untuk mentalkini orang yang akan meninggal. Apa kata Rasul? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian istri beliau ingin mentalkinkan suaminya. Istrinya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi
sunnah kita mentelkinkan saat kita berhadapan dengan orang yang hendak sakaratul maut, hendak mau meninggal, bukan dengan kita paksa, ayo katakan, bilang la ilaha illallah, bukan. Tetapi kita yang mengucapkan la ilaha illallah dengan harapan dia ikut tuntunan kita. Enggak boleh bilang kita qul la ilaha illallah. Ayo bilang la ilaha illallah. Jangan dipaksa. Cukup kita ingatkan dengan kita mengulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan harapan orang tersebut akan mengikuti kita. Dan seandainya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun satu kali, atau dia tidak mengucapkannya tapi mengarahkan telunjuknya ke arah langit, telunjuknya begini, itu sudah cukup. Dan seandainya dia telah ucapkan tersebut, maka dia termasuk ke dalam sebuah hadis, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Dakhalal jannah, kata Rasul. Nah, kemudian ini adab dalam kita mentelkinkan orang yang meninggal. Jadi kalau sekiranya sudah menunjukkan telunjuknya begini atau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah cukup. Jangan diulangi lagi. Sebab sekarang dia merasakan satu proses pencabutan ruh. Nah, itu sangat berat, sangat sakit. Jadi kita jangan sibukkan lagi. Cukup sudah itu. Yang penting akhir ucapannya la ilaha illallah sudah cukup. Nah, namun kata ulama, seandainya kemudian dia mengucapkan kalimat ajnabi, kalimat yang lain, dia ngomong yang lain, maka disunahkan kita untuk mengulangi lagi la ilaha illallah sampai dia ikuti. Begitu adab daripada talqin. Kemudian si istri daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mentalkini daripada suaminya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir membuka matanya. Saya mengatakan, wahai istriku, seandainya maksud tujuanmu adalah mentalkini aku, ketahuilah kalimat ini telah menjadi darah dagingku. Gak perlu. Setiap hari aku sudah ucapkan 25.000 kali setiap hari, gak perlu talkin lagi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya la ilaha illallah. Jadi kata Nabi Muhammad, orang itu akan diwafatkan seperti keadaan dia hidup, dan akan dibangkitkan seperti dia wafat. Makanya dikatakan, nanti di hari kiamat orang yang meninggal dalam keadaan haji, maka dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi di saat orang sibuk dengan hisab, dengan panasnya matahari, dengan ahwal kiamat, dengan ahwal akhirat, orang ini dibangkitkan dalam apa? Bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan juga orang yang syahid. Orang yang syahid enggak boleh dimandikan, enggak boleh disolati. Kenapa? Dibiarkan begitu, dikuburkan aja. Dengan pakaiannya, iya, dengan pakaiannya. Ya. Kemudian dibangkitkan nanti di hari kiamat dengan darah yang masih mengucur. Dengan darah segar yang mengucur, yang mana wanginya lebih wangi daripada misik. Ada yang meninggal dalam keadaan zikir. Kenapa? Karena setiap dia masih hidup, waktu dia masih hidup sering berzikir kepada Allah. Ada yang meninggal dalam keadaan salawat. Al-Habib Syekh Segaf, Habib Syekh, abah beliau meninggal dalam keadaan apa? Salat. Sayyidina Umar dalam keadaan salat, ditusuk. Ya, jadi orang itu diwafatkan dalam keadaan seperti dia hidup, dan akan dibangkitkan seperti keadaan dia meninggal. Ya. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan sholat, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat para habaib, dengan berkat para kiai, para ulama, Allah jadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada Habib Ali, dan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia, hajat akhirat. Apa yang menjadi hajat kita tentang anak-anak kita, orang tua kita, semua apa yang ada di dalam harapan kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih.